Part 29. Kenyataan pahit. Ratu merebahkan tubuh ke tempat tidur. Ia memandang langit-langit kamar. Bayangannya kembali tertuju pada saat acara pernikahannya dengan Revan. Saat itu, sangat terlihat jelas kekecewaan terpancar di wajah laki-laki tersebut. Kala itu, Ratu tidak tahu apa yang membuat Revan tidak bahagia menjalankan pernikahan dengannya. Setelah acara resepsi selesai, ia baru mengetahui kalau suaminya tidak pernah menginginkan keberadaannya. Sekarang Ratu baru menyadari, pernikahan yang diawali dengan sebuah kesepakatan, akhirnya kini tidak akan bertahan. Ia dan Revan terikat dalam hubungan sakral atas sebuah perjodohan yang tidak diinginkan suaminya. Hampir 2 tahun usia pernikahan mereka, tetapi Ratu tidak berhasil memenangkan hati suaminya. Terbukti hingga saat ini, laki-laki yang ia cintai itu tidak mampu membuang bayangan masa lalu yang datang menghantui. Ratu kembali mengingat apa yang Bimo sampaikan tadi melalui telepon. "Kenapa kamu sampai nggak tahu apa yang suamimu lakukan di luar sana?" "Aku di rumah, Bim, dan tidak mungkin harus tahu apa yang Mas Revan lakukan." Ratu berusaha memberikan jawaban yang tidak membuat Bimo curiga. Seorang suami seharusnya jujur sama istri tentang apapun itu. Bimo tetap menganggap Revan bersalah. "Mungkin dia sengaja merahasiakannya dariku, Bim. Sungguh gak bisa diterima akal. Kalau hubungan kalian baik-baik saja, gak mungkin dia menyembunyikan sesuatu darimu." "Maksud kamu apa, Bim? Kamu pikir aku gak tahu kalau kalian tinggal terpisah?" Ratu sontak kaget mendengar tebakan Bimo. "Itu gak benar, Bim." Ratu berusaha mengelak. "Kamu gak perlu bohong. Aku sudah tahu sejak beberapa bulan yang lalu." "Apa? Jangan bilang kamu mengikuti langkah Mas Revan." "Itu memang benar. Aku sengaja mengikutinya karena ingin memastikan apa benar kamu bahagia bersamanya." "Untuk apa kamu melakukan semua itu, Bim?" "Karena aku gak mau melihat kamu menderita." "Tindakanmu terlalu jauh, Bim. Kamu gak berhak untuk tahu tentang kehidupanku." "Aku bertindak seperti itu karena tidak ingin melihat wanita yang kucintai menderita." Ratu sungguh tidak percaya dengan apa yang Bimo katakan. Sahabatnya itu berani mengutarakan perasaan cinta kepadanya yang sudah berstatus sebagai istri dan ibu. Ratu berharap bahwa apa yang Bimo katakan tidak benar. "Jangan bercanda kamu, Bim." Ratu masih berharap kalau sahabatnya sedang bergurau. "Itu fakta. Sejak SMA, rasa itu sudah tumbuh. Tapi kamu tidak pernah menyadari perasaan yang kumiliki karena hatimu tertuju hanya untuk Revan." Ternyata selama ini Mas Revan benar. Ratu kembali mengingat ucapan suaminya. "Maksudnya?" "Dia merasa kalau kamu menaruh hati padaku. Tapi aku gak percaya. Hanya kamu yang tidak bisa memahami perasaanku. Cinta juga sangat tahu tentang ini." "Apa? Aku gak percaya dengan semua ini." Ratu mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Ratu masih tidak dapat menerima apa yang telah disampaikan sahabatnya sendiri. Selama ini ia tahu kalau Bimo seorang teman yang sangat pendiam jika berada di dekatnya. Ia tidak mengetahui apa yang Bimo rasakan. Sekarang Ratu kembali memandang layar ponselnya dan berharap Revan memberikan kabar tentang keberadaannya saat ini. Ia masih tidak habis pikir kenapa suaminya itu benar-benar tidak mengingat anaknya selama seminggu ini. Apa yang Ratu harapkan menjadi nyata di depan mata. Ada panggilan masuk dari Revan. Ia sudah tidak sabar untuk menanyakan apa yang telah Bimo sampaikan. Dirinya ingin tahu kebenaran dari Revan. "Assalamualaikum." Ratu memberikan salam. "Waalaikumsalam. Tumben kamu nelpon. Kirain kamu udah lupa punya keluarga." "Kok ngomongnya gitu sih, sayang? Kenyataannya, kamu selama seminggu gak ingat punya anak. Aku minta maaf, karena selama seminggu ini aku sibuk banget." "Sibuk mondar-mandir ke rumah sakit?" "Kok kamu tahu, sayang? Kenapa? Kamu kaget?" "Aku baru mau bilang ke kamu, ternyata kamu udah tahu." Ratu terlanjur kecewa kepada suaminya yang tidak merasa bersalah. Akhirnya, ia mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Namun, Revan kembali menelpon, tetapi tidak ia hiraukan.
Hari ini, Ratu ingin membuktikan kebenaran dari apa yang telah ia dengar dari sahabat dan suaminya. Ia meminta Bu Bella untuk menjaga Andra. Ia merasa tidak kuat untuk tetap berdiam diri di rumah hingga tidak tahu apa yang dilakukan suaminya. Ratu titip Andra ya, Mah. Sebenarnya kamu mau kemana sih sayang? Bu Bella penasaran. Ini benar-benar penting banget, Mah. Sepenting apa sih? Cerita dong sama Mama. Nanti kalau jawabannya sudah Ratu dapatkan, pasti cerita ke Mama. Oh iya, Ratu pinjam mobil Mama ya? Iya deh, Mama tunggu cerita kamu. Ratu pergi ya, Mah. Assalamualaikum. Ratu beranjak meninggalkan ibu dan anaknya. Waalaikumsalam. Bu Bella membalas salam sambil memandang kepergian Ratu. Ia heran dengan sikap putrinya yang tidak seperti biasanya. Ratu kembali melihat pemandangan di sepanjang jalan. Semenjak kehamilannya setahun yang lalu, ini pertama kali ia mengendarai kendaraan sendiri. Selama ini, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, ia selalu bersama Revan. Akhirnya, Ratu tiba di rumah sakit. Ia pun memarkirkan kendaraan. Sebelum memasuki rumah sakit, ia melihat mobil Revan terparkir tidak jauh dari tempat ia berada. Ratu yakin akan segera mengetahui apa tujuan Revan di rumah sakit saat ini. Ia berjalan memasuki rumah sakit tersebut sambil melihat-lihat kamar pasien untuk mengetahui keberadaan suaminya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada satu kamar. Ia melihat pemandangan yang tidak diharapkan. Suami yang mengaku mencintainya sedang duduk di samping tempat tidur seorang pasien yang tidak lain adalah Lani. Revan sedang menggenggam jemari wanita itu, lalu sesekali menciumnya. Dada Ratu terasa sesak melihat pemandangan tersebut. Ia makin yakin kalau suaminya tidak pernah berhasil melepaskan masa lalu yang sangat ia cintai. Ratu ingin meminta penjelasan kepada Revan. Ia pun memberanikan diri memasuki kamar tersebut. Melihat keberadaannya, laki-laki itu terkejut dan langsung melepaskan genggamannya dari tangan Lani. Ratu tetap tidak mampu melihat kedekatan Revan dengan wanita lain. Ia pun keluar dari kamar itu lalu diikuti Revan. Ia tidak sanggup menyaksikan apa yang ia lihat hingga bening kristal dari pelupuk matanya tumpah tanpa diminta. Revan mengejar Ratu dan berhasil meraih tangannya. Tunggu sayang, aku bisa jelasin semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dijelasin. Semuanya sudah terbukti kalau kamu lebih mengutamakan wanita masa lalumu daripada keluargamu sendiri. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Jadi, aku harus berpikir seperti apa? Tetap sabar melihat laki-laki yang mengaku mencintaiku bersikap mesra pada wanita lain. Aku terpaksa melakukan semua ini, sayang. Cukup, Mas. Aku udah capek hidup dengan semua kebohongan yang kamu tunjukkan selama ini. Sekarang aku semakin percaya dan yakin bahwa hubungan kita tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Bebaskan aku, Mas. Aku minta cerai. Jangan pernah mengeluarkan kalimat itu, sayang. Aku mohon. Revan berlutut sambil memegang kedua kaki Ratu. Sudah cukup penderitaan yang kamu berikan. Kita tidak seharusnya menjalin ikatan pernikahan karena kamu tercipta bukan untukku. Pernikahan kita hanya sebuah kesepakatan dan perjanjian di atas kertas. Aku bukan pilihan hatimu. Aku mohon, aku gak mau pisah dari kamu, sayang. Revan tetap berlutut, tanpa peduli dengan lalu lalang orang yang melihat ke arah mereka. Sekarang aku lepaskan kamu, dan kembalilah bersama wanita yang telah memberimu cinta dan kebahagiaan. Segera urus perceraian kita, kamu dapat segera bersatu dengannya. Aku gak mau, sayang. Wanita yang kucintai saat ini hanya kamu, bukan dia atau siapapun. Lepasin, Mas. Aku mau pulang. Anakku sangat membutuhkanku. Berbahagialah karena akhirnya kamu kembali bersatu dengan wanita yang kamu dambakan. Maafkan aku karena telah lancang memasuki kehidupan kalian. Aku gak bisa hidup tanpa kamu dan anak kita. Tolong jangan pergi dariku. Sudah cukup omong kosong yang kamu berikan, Mas. Kenyataannya selama seminggu ini kamu bisa hidup bahagia tanpa kami karena ada dia yang kamu cintai. Kamu salah paham, sayang. Lepasin, aku sudah muak mendengar kebohonganmu. Ratu akhirnya berhasil melepaskan diri dari Revan. Ia pun meninggalkan laki-laki yang kini lebih mengutamakan wanita lain dibanding dirinya dan buah hati mereka.
Ratu meluapkan amarah dan kesedihannya di mobil. Ia menangis sejadi-jadinya, mengingat apa yang telah ia saksikan di depan mata. Revan dengan sengaja lebih memperhatikan wanita masa lalunya. Kenyataan yang kini Ratu hadapi sungguh sangat memilukan. Ia tidak pernah menyangka kalau keromantisan yang dulu pernah Revan berikan hanya sementara. Kenyataan yang ia hadapi saat ini, suaminya tetap memilih wanita masa lalunya. Apakah Ratu dan Revan akan bercerai?